Untuk 2022 memang kita melihat di Indonesia juga ada penurunan, karena memang bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang pasar Indonesia, tablet di pasar Indonesia itu memang mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Karena yang faktor paling besar terjadi di 2022 tentunya waktu paruh awal tahun, ada hambatan supply dan paruh kedua tahun tentunya adanya hambatan dari sisi demand, di mana masyarakat jadi jauh lebih berhati-hati dan, dengan kenaikan harga dan lain-lain menjadi lebih, memilih dalam pengeluaran mereka dan kebetulan tablet juga terpengaruh dari faktor tersebut. Baik, kalau dari IDC sendiri ini kan sudah mengeluarkan data di kuartal 1 2023 juga ya Mbak Vanessa. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana kondisinya? Apakah memang tetap menurun kalau dari penjualan tablet atau seperti apa? Nah, kalau kuartal 1 itu sebenarnya masih ada pertumbuhan, tapi, dibandingkan dengan kuartal 1 2022 ya, tapi ini purely karena memang ada, vendor-vendor seperti Oppo dan Realme yang hanya baru datang itu mulai dari pertengahan 2022. Kalau kita misalnya tidak, meng-include 2 brand tersebut, maka, akan lebih datar ya untuk Indonesia, pasar Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Vanessa. Jika saya bertanya kepada Pak Heri, kalau dari Indef sendiri Pak Heri bagaimana penemuannya? Apakah memang benar penjualan tablet sepanjang akhir tahun 2022 ini sudah mulai turun seperti itu? Atau bagaimana? Silakan Pak. Iya, jadi ini merupakan siklus bisnis ya, seperti biasa, siklus bisnis khususnya ini terjadi pasca pandemi seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa subsektor industri yang ketika pandemi ini permintaannya tinggi sekali, justru saat ini sebaliknya yang terjadi. Jadi saat ini yang terjadi adalah adanya perlambatan penjualan, perlambatan yang pada akhirnya akan menimbulkan perlambatan produksi. Sebenarnya tidak terjadi hanya pada industri gadget saja atau tablet saja, tetapi memang ketika industri ini menjadi primadona di saat pandemi karena kebutuhan, ya sebut saja misalnya alat kesehatan atau gadget ketika pola kerja dari rumah, belajar dari rumah, semua orang membutuhkan banyak sekali gadget, bahkan pada waktu pandemi pertumbuhannya itu sempat menyentuh 20% ya pertumbuhan penjualannya. Nah, saat ini kebutuhan smartphone ataupun tablet ini kan setelah pandemi berkurang. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat saat ini tidak lagi ke sana, tetapi sekarang sudah marak bekerja di kantor, kemudian sekolah juga tatap muka, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan hubungan sosial via virtual ini menjadi berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan permintaan terhadap atau penjualan produk-produk gadget seperti tablet ini berkurang pada pasca pandemi. Jadi gejala-gejalanya sudah mulai terlihat ya ketika 2022, akhir 2022 dan memang berlanjut di triwulan 1 2023 ini. Ini merupakan siklus bisnis yang terjadi memang pada beberapa subsektor industri saja, subsektor industri. Namun secara agregat ekonomi saya rasa tidak terpengaruh ya. Meskipun ada ini nanti akan siklusnya akan seperti ini dan nanti akan kembali stabil ya ketika mungkin tahun depan atau ketika memang daya beli masyarakat sudah mulai stabil seperti itu. Baik, berarti dari penjelasan Anda bisa ditarik kesimpulan bahwa subsektor gadget dan kalau lebih spesifik lagi tablet ini berbanding terbalik begitu ya pada saat pandemi ini penjualannya naik ekstrim, kemudian pada saat setelah pandemi ini masyarakat kembali ngantor begitu, pergi ke kantor tidak lagi WFH begitu, ini jadi turun penjualannya. Seperti itu ya Pak Heri? Iya, jadi kalau pembandingnya adalah ketika pandemi jelas turun atau bahkan melambat jauh. Tapi kalau kita lihat pembandingnya mungkin sebelum pandemi belum tentu gitu. Jadi kita karena mengalami kondisi yang outlier gitu ya, berbeda dari tren yaitu ketika pandemi katakanlah 2020 2021 maka seakan-akan penjualan gadget ataupun tablet ini turun gitu ya karena pembandingnya adalah ketika pandemi jelas ini mengalami penurunan seperti itu.
Baik, kalau dilihat kondisinya saat ini pasca pandemi begitu dan kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi, bagaimana kalau dibandingkan Pak Heri kalau menurut dari pengamatan Indef sendiri, apakah bisa dibilang kembali seperti semula kah atau memang lebih buruk atau seperti apa penemuan dari Indef sendiri? Ya, ketika pasca pandemi, tentu saja behavior masyarakat sudah mulai berubah gitu ya, dan tentunya mereka mencari inovasi produk-produk yang berani menawarkan inovasi gitu. Karena seiring dengan berjalannya apa namanya pola kerja di kantor, kemudian belajar tatap muka, maka kebutuhan gadget yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan apa namanya virtual ketika melakukan aktivitas, maka itu tidak lagi menjadi yang utama. Namun ini masyarakat mencari inovasi-inovasi terbaru. Nah, kalau kita lihat memang ada rencana beberapa brand itu yang ingin meluncurkan produk barunya dengan tentunya inovasi-inovasi terbaru. Tapi kalau kita lihat memang produk-produk yang lambat mengeluarkan inovasi terbaru ini semakin apa namanya semakin turun permintaannya. Seperti itu. Kalau kita bandingkan sebelum pandemi, nah, ketika sebelum pandemi ini memang ada banyak produk yang berlomba-lomba sekali untuk mengeluarkan produk dengan inovasi-inovasi terbarunya. Namun sayangnya ketika pandemi, inovasi-inovasi yang berlebihan itu, dalam tanda kutip berlebihan, itu mungkin kurang diperlukan masyarakat. Karena yang diperlukan masyarakat hanya yang cukup bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu berinteraksi dalam dunia virtual ya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka seperti untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dan seterusnya. Sehingga memang ketika pandemi usai, nah baru dibutuhkan atau dinanti oleh masyarakat produk-produk yang memang mampu menawarkan inovasi terbaru seperti itu.